Baik, saya buka untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi di perkuliahan layanan kefarmasian. Kita ini masuk ke pertemuan yang kedua ya untuk perkuliahan layanan kefarmasian. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan ruang lingkup dari layanan kefarmasian. Setelah kemarin kita sudah membahas terkait pendahuluan layanan kefarmasian. Baik, kita mulai saja ya untuk layanan kefarmasian. Mungkin refresh dulu terkait dengan yang kemarin ya. Kalau adik-adik lihat di gambar, ya di sini ada gambar apoteker bertemu dengan pasien, ada gambar apoteker bertemu dengan pasien. Kita ingat kemarin kita belajar bahwa sudah ada perubahan paradigma ya, yang tadinya hanya fokusnya ke obat, tetapi sekarang melebar ya atau meluas fokusnya ke pasien. Tapi yang perlu diingat tidak hanya terkait dengan obat saja tidak hanya terkait dengan pasien saja untuk fokusnya, tapi untuk paradigma yang baru ini fokusnya ya dari obat plus pasien. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ke slide yang kedua. Nah, selama perkuliahan layanan kefarmasian, ini adik-adik bisa uh, mencari ya untuk literatur, untuk belajar lebih mendetail, lebih spesifik terkait dengan layanan kefarmasian. Ini ada salah satu literatur ya yang dapat dicari dan mulai dibaca-baca oleh adik-adik dari Sipol dan Strand yang berjudul Pharmaceutical Care Practice. Nah, di sini menurut Sipol dan Strand untuk pharmaceutical care ya atau layanan kefarmasian, di sini disebutkan bahwa pharmaceutical care is a patient-centered practice in which the practitioner assumes responsibility for a patient's drug-related needs and is held accountable for this commitment. Yang mungkin kalau kita artikan ya, layanan kefarmasian itu merupakan suatu praktek yang fokusnya itu ke pasien, di mana apoteker mempunyai tanggung jawab dan komitmen terkait dengan kebutuhan pasien akan obat dan pengobatannya. Nah, ini nanti akan terkait dengan gambar ini ya, the changing role of the pharmacy ya, di mana sekarang sudah ada perubahan paradigma atau perubahan peran dari apoteker yang tadinya itu ya hanya prosesnya atau hanya fokusnya itu di obat saja. Bagaimana cara menyediakan obat, cara meracik obat, terus diberikan kepada pasien ya, tanpa ada proses yang lebih spesifik lagi terkait dengan monitoring dan evaluasi. Tapi kalau sekarang sudah berubah ya, paradigmanya di sini sudah pasien oriented kalau yang sekarang ya, atau perannya lebih fokusnya ke pasien. Nah, di sini yang perlu dipahami ya, drug oriented itu saling melengkapi dengan pasien oriented ya sekarang ya, antara fokus obat dan pasien nanti dilihat peran apoteker itu apakah nanti akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien atau tidak, gitu ya. Baik. Yang dapat digarisbawahi dari the changing role of the pharmacist atau perubahan peran dari apoteker, yang pertama adalah apoteker ini memiliki tanggung jawab langsung kepada pasien. Jadi kalau tadi kita belajar ya definisi dari layanan kefarmasian, salah satu yang harus digarisbawahi adalah sekarang apoteker itu memiliki tanggung jawab yang langsung, ya tanggung jawabnya langsung kepada pasien. Gitu. Jadi sebisa mungkin ada proses
membangun hubungan yang baik antara pasien dengan apoteker, ada proses interaksi sehingga nanti pasien akan bisa membangun komitmen ya terkait dengan hubungan antara apoteker dengan pasien. Yang kedua, tujuan pengobatan itu harus dapat dinilai. Jadi harus ada proses penilaian atau assessment ya. Dan yang ketiga, outcome-nya yang ingin dicapai tidak hanya kesembuhan dari pasien saja, tetapi bagaimana itu bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya. Jadi yang perlu diingat adalah titik akhir dari sukses atau tidaknya suatu pelayanan kefarmasian adalah bisa dilihat dari ada tidaknya peningkatan kualitas hidup dari pasien. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana perbedaan peran apoteker dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Jadi ada perbedaannya ya. Di sini sudah terlihat di list nih di slide. Mungkin kita bahas satu-satu ya untuk perbedaan paradigma ini. Yang pertama, adik-adik bisa lihat di situ dispensing farmasi berfokus terhadap bisnis produk saja atau bisnisnya itu fokusnya ya hanya ke obat saja. Sedangkan untuk paradigma yang baru, untuk pharmaceutical care, bisnisnya adalah pelayanan kalau yang sekarang ya, atau fokusnya itu ke people atau pasien gitu. Jadi beda di sini kalau di dispensing farmasi itu fokusnya ke barang ya atau produk, tapi kalau di pharmaceutical care ini fokusnya ke orang ya, sudah fokus ke pelayanan. Nah, terus kita lanjut ya untuk yang kedua. Adik-adik bisa melihat di situ ya, melihat untuk yang dispensing farmasi, bring the product to consumer atau membawa obatnya ke pasien. Ya, tapi berbeda ketika itu di pharmaceutical care. Jadi di sini yang di pharmaceutical care adalah membawa praktisi atau tenaga kesehatan ke pasien. Itu ya, bring the practitioner to pasien, membawa tenaga kesehatan ke pasien. Nah, bisa dilihat nih, kalau di sini tenaga kesehatan memang kan tadi punya tanggung jawab yang langsung kepada proses pengobatan dari pasiennya. Karena di sini fokusnya adalah servis atau pelayanan. Gitu ya. Itu untuk yang kedua. Nah, kita masuk untuk perbedaan yang ketiga. Di slide adik-adik bisa melihat ya di situ untuk dispensing farmasi, keputusan tergantung pada bisnis atau mungkin lebih ke arah keputusan terkait dengan keuntungan gitu ya, keuntungan dari aspek bisnisnya gitu ya. Terus kalau yang di pharmaceutical care ya, keputusan itu berfokus pada pasien. Itu bagaimana kondisi pasien ya. Terus kita sebagai apoteker harus menyesuaikan nih terapi plan yang memang sesuai dengan kondisi dari pasien. Makanya decision focus on the pasien untuk yang pharmaceutical care. Gitu ya. Sampai di sini jelas ya untuk tiga ini untuk perbedaannya. Sebelum kita masuk untuk yang keempat. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, adik-adik bisa lihat di situ ya untuk dispensing farmasi yang ini ya, yang ini untuk dispensing farmasi, ketersediaan obat itu mempengaruhi pendapatan gitu. Karena fokusnya tadi ya ke produk gitu. Karena fokusnya ke produk. Jadi ya
ketersediaan obat itu akan mempengaruhi pendapatan gitu. Tapi ini akan berbeda ketika paradigma kita sekarang sudah baru gitu ya. Di pharmaceutical care ya, yang mempengaruhi pendapatan itu adalah patient care proses gitu ya. Jadi yang mempengaruhi pendapatan bukan lagi produk untuk di pharmaceutical care, tapi proses dari layanan kefarmasian itu sendiri gitu ya. Patient care proses. Itu untuk perbedaan yang keempat. Nah, untuk perbedaan yang kelima, untuk dispensing farmasi ya, di sini bisa dilihat ya bahwa untuk pelayanan itu malah mendukung produknya gitu. Karena tadi ya balik lagi sebenarnya ya, karena memang fokusnya di sini adalah produk atau obatnya. Sehingga di sini untuk yang paradigma lama, dispensing farmasi ya, pelayanan itu malah mendukung untuk yang produknya. Tapi akan berbeda di pharmaceutical care. Kalau di pharmaceutical care, produknya inilah yang nanti akan mendukung proses pelayanan, gitu. Atau obatnya yang akan mendukung untuk proses pelayanan, gitu. Ya, ini 5 untuk perbedaan dispensing farmasi dan pharmaceutical care. Tapi sebenarnya bedanya ada lagi di slide berikutnya, gitu ya. Ada 10 nih sebenarnya untuk perbedaannya. Di slide yang pertama ada 5. Dan yang slide selanjutnya ada 5 lagi, gitu ya. Nah, saya lanjutkan untuk di slide yang berikutnya untuk perbedaan dispensing farmasi dan pharmaceutical care. Yang pertama, yang keenam ini ya berarti masuknya ya. Yang keenam untuk dispensing farmasi, adik-adik bisa lihat di sini ya. Sukses itu diukur dari jumlah resep yang dilayani, gitu ya. Bisa dikatakan sukses ketika jumlah resep yang dilayani itu banyak. Gitu. Tapi ini akan berbeda ketika paradigmanya itu baru. Gitu. Di pharmaceutical care, suksesnya bukan diukur lagi dari banyak sedikitnya jumlah resep yang dilayani, tapi di pharmaceutical care, suksesnya itu diukur dari patient outcome. Gitu ya. Nah, harapannya pasien outcome di sini yang terakhir tadi yang kita belajar di awal ya, yang terakhir titik akhir dari pasien outcome ini, titik akhir dari pasien pharmaceutical care itu adalah adanya peningkatan kualitas hidup dari si pasien. Ya, tidak hanya sembuh saja, tapi ada peningkatan kualitas hidup dari pasiennya. Gitu ya. Baik, yang selanjutnya untuk yang ketujuh, untuk dispensing farmasi, nih, ya bisa dilihat space to display and sell. Jadi ruangan yang tersedia itu hanya difokuskan untuk display dan proses penjualan dari produk saja. Gitu. Tapi kalau yang di pharmaceutical care, ruangan itu juga disediakan untuk bisa berinteraksi langsung dengan pasien. Ini ya. Ruangan juga bisa disediakan untuk bisa berinteraksi langsung dengan pasien. Makanya kalau sekarang ada ruangan khusus ya, kalau di apotek ya khusus untuk konseling, khusus untuk pelayanan informasi obat gitu. Karena memang sekarang fokusnya itu lebih ke arah bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya, record kit for legal purposes. Jadi, yang di dispensing farmasi, dokumentasi digunakan hanya sebagai legalitas hukum saja. Ya. Tapi kalau di pharmaceutical care, dokumentasi itu digunakan di tiap tahapan. Gitu. Jadi dari proses penilaian, sampai nanti membangun terapi plan gitu ya, membangun terapi plan, terus ada proses evaluasi dan monitoring dan follow up. Nah, ini harus ada proses dokumentasi. Untuk apa? Untuk menjamin kualitas dari proses pasien care tadi ya.
proses pasien care yang dilaksanakan antara apoteker, tenaga kesehatan lain, dan juga dengan pasien. Itu ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di yang ke-9 ini berarti ya, perbedaan untuk yang ke-9. Di dispensing farmasi, kunjungan itu ditentukan hanya untuk suplai produk saja atau melihat ketersediaan dari obat saja. Itu karena memang fokusnya ke obat tadi ya. Kalau yang di pharmaceutical care, kunjungan ya, kunjungan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi dari pasien. Ini ada kaitannya dengan benefit dan risk dari kondisi pasien. Itu ya. Ya tadi, kalau di pharmaceutical care ada proses monitoring dan evaluasi tadi. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan visit atau kunjungan. Gitu. Sehingga kita sebagai apoteker nantinya akan tahu apakah terapi plan yang kita berikan kepada pasien atau rancangan terapi ya, rencana terapi itu memang dapat meningkatkan kualitas hidup atau tidak, gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, kita masuk yang terakhir. Yang terakhir, kalau dispensing farmasi ini ya prakteknya bisa dibilang adalah praktek yang pasif, gitu karena memang tidak ada interaksi langsung dengan pasien, tidak ada proses interaksi. Tapi kalau yang ini ya, yang dispensing, jadi pasifnya itu hanya melihat dari jumlah resep yang dilayani saja, gitu. Jadi kalau yang di pharmaceutical care bisa dilihat sifatnya lebih aktif ini ya, lebih aktif karena ada proses interaksi langsung dengan pasien untuk tahu kondisinya bagaimana, penggalian informasi ya terkait dengan masalahnya, terus nanti diajak bareng-bareng, Bu, untuk aktif ya, Bu, ikut aktif yuk dalam proses pengobatan, gitu ya. Baik, sampai sini sudah 10 dari perbedaan dispensing farmasi dengan pharmaceutical care. Ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan bisa ditulis ya di kolom diskusi di Elgiru. Ya, kalau memang tidak jelas ya untuk 10, ada yang tidak jelas untuk 10 perbedaan yang sudah saya jelaskan tadi antara paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Itu ya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini untuk proses pasien care proses pasien care gitu atau layanan kepada pasien. Pasien care proses ini tidak dapat berjalan dengan baik ya jika tidak ada kerjasama yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatan. Atau dalam pelayanan kefarmasian itu membangun hubungan yang baik antara pasien dengan apoteker, gitu ya. Jadi di sini adik-adik bisa melihat involves a patient and a qualified practitioner. Kalau di layanan kefarmasian ya berarti bagaimana cara membangun hubungan yang baik antara apoteker itu sendiri dengan tenaga kesehatan yang lain dan apoteker itu sendiri dengan pasien, gitu ya. Dalam proses membangun hubungan yang baik, pastilah apoteker ini harus berinteraksi dengan pasien. Dalam hal ini bisa dilihat di sini ya, yang kedua harus ada face-to-face encounter. Kenapa harus bertemu langsung? Ya karena dalam proses bertemu itu, apoteker bisa membangun suasana yang nyaman, ya, sehingga nanti pasien akan terbentuk kepercayaan dari pasien terhadap apoteker dan akan menceritakan semua permasalahan yang dialaminya. Sehingga dengan adanya proses interaksi itu, apoteker dapat memberikan layanan yang konsisten dan komprehensif.
Gitu ya. Oke, jadi di sini untuk layanan kefarmasian, apoteker itu harus dapat menilai setiap kondisi dan kebutuhan dari pasien sehingga nanti bisa mengembangkan rencana pengobatan dari pasien. Tidak hanya sampai rencana pengobatan aja ya, ketika sudah diaplikasikan ke pasien lewat rencana terapi tadi, jangan lupa harus ada follow up-nya gitu. Untuk apa? Untuk mengevaluasi outcome-nya atau luarannya. Benar nggak nih pasien ini ada peningkatan kualitas hidup atau malah dengan rencana terapi yang saya berikan, ternyata pasien itu mengalami efek samping obat atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, makanya itulah pentingnya ada proses follow up. Begitu ya untuk yang di slide yang kedua. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ya, pasien ketika mengalami suatu penyakit gitu ya, ada self care ya, awalnya pasti salah satu yang dipertimbangkan adalah suami medikasi gitu. Tapi itu hanya pasien sendiri ya, biasanya memilih obatnya. Tapi biasanya kalau nanti memilih obatnya atau membeli obatnya di apotek, itu ada supervisi dari apoteker gitu. Nah, lebih baik memang dalam suatu proses pengobatan itu pasien itu tidak hanya sendirian saja ya, tapi perlu bantuan dari tenaga kesehatan. Nah, kalau bentuknya itu pharmaceutical care atau layanan kefarmasian, berarti praktisioner yang ada di sini nih, tenaga kesehatan yang ada di sini ini adalah apoteker gitu ya. Jadi ya itu tadi kalau swamedikasi pun pasien ketika bertemu dengan apoteker sebisa mungkin dalam proses pemilihan obat di swamedikasi pun itu harus ada supervisi dari apoteker atau diawasi oleh apoteker atau diberikan masukan gitu ya, advice gitu ke pasiennya. Nah, lebih baik lagi kalau proses pasien care ini tidak hanya melibatkan apoteker saja, tapi juga tenaga kesehatan yang lain gitu, sehingga nanti proses pengobatannya akan lebih komprehensif gitu. Kalau bentuknya bukan swamedikasi ya, lebih di atas lagi dari swamedikasi, itu ada kerjasama juga nih, tidak hanya apotekernya dengan pasien saja, tapi apoteker dengan tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Sehingga nanti di sini nih di akhir ini ada peningkatan kualitas hidup dari pasiennya gitu. Nah, ini kalau ini semakin banyak ya tenaga kesehatan, mungkin kalau di sini ya pasien dengan apoteker, apoteker dengan dokter gitu. Nah, ini pasien dengan apoteker, apoteker dengan dokter, dengan perawat, dengan ahli gizi dan lain-lain gitu ya. Untuk yang continuous care. Gitu ya gambarannya. Baik, mungkin saya lanjutkan. Nah ini ya, jadi yang perlu dipahami untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian, ini ada kata-kata yang bagus nih ya. Nah ini terkait dengan pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care practice. Berpikirlah seperti seorang praktisi, gitu. Maka kamu akan paham mengenai farmakoterapi workup, itu, ya. Terus bertindaklah seperti seorang praktisi, maka kamu akan paham terkait dengan standar pelayanan kefarmasian kepada pasien. Gitu. Terus yang terakhir nih, speak like a practitioner atau berbicaralah seperti seorang praktisi. Gitu. Maka kamu akan bisa untuk berlatih bagaimana berinteraksi yang baik dengan pasien. Ya, seperti itu ya untuk yang pharmaceutical care practice. Mungkin ini bisa dipahami ya oleh adik-adik nanti kalau nanti jadi apoteker dan itu bekerja di layanan kefarmasian. Ingat ya, tidak hanya
ilmu saja, ya, ilmu memang harus kita punya gitu, karena itu merupakan bekal yang sangat penting. Tapi jangan lupa yang lainnya gitu, seperti verbal, non-verbal gitu, itu kepedulian, terus empati itu juga diperlukan ya dalam proses pharmaceutical care practice. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang slide ini ya. Dalam slide ini bisa dilihat pada sistem pelayanan kesehatan, terutama ini kalau pelayanan kefarmasian, sebaiknya memang peran apoteker itu tidak hanya pada salah satu sisi saja. Gitu. Kalau tadi kan kita sudah belajar ya, di awal sudah saya sering katakan kalau paradigma yang lama ini ya tidak cukup pasien saja gitu fokusnya, tapi sebenarnya ini adalah proses melengkapi dari produk sampai nanti ke pasien gitu. Nah, peran apoteker itu tidak hanya pada salah satu sisi saja ya, tidak hanya di produk saja atau malah di pasien care service saja gitu, tapi bisa di tiap sisi gitu ya, dari sisi produk ataupun obat maupun dari sisi pasien care ataupun pelayanan kepada pasien itu ada peran dari apoteker gitu ya. Ini kalau bisa bentuknya seperti ini nih, di tiap sisi dan itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan gitu. Dari sisi produk ada peran dari apoteker, dari sisi pasien care service juga ada peran dari apoteker, dan ingat ini saling berhubungan ya, ini saling berkesinambungan. Gitu. Nah, ini untuk proses dari managing drug use atau sistem manajemen pengelolaan penggunaan obat nih. Kalau kita lihat dari penjelasan ini ya, kalau saya lebih prefer itu dari level individu dulu, gitu ya. Jadi proses pengelolaan penggunaan obat ini berawal dari level individu terlebih dahulu, gitu. Dalam hal ini adalah pasien. Ini ya, pasien level, gitu. Nah, bisa dilihat apa sih yang terbaik dari sisi pasien, ya. Kalau ini penjelasannya gitu ya, yang terbaik dari sisi pasien itu adalah pharmaceutical care, gitu. Kalau dari kita sebagai seorang apoteker, pelayanan kefarmasian di mana pelayanan ini menggunakan paradigma yang baru dan fokusnya itu sudah fokus ke pasien. Jadi tidak hanya kita membuat obat saja terus cuma sampai diserahkan, tapi ketika sudah diserahkan ada proses monitoring, ada proses evaluasi untuk melihat apakah obat itu yang tadi kita serahkan itu memang baik untuk pasien, dapat meningkatkan kualitas hidup atau malah tidak baik, seperti itu ya. Nah, ini dari level individu, ini menaik nih ke level institusi. Nah, di level institusi ini bisa dilihat di situ ya, atau level organisasi ya. Contohnya, bukan ini, maksudnya apa sih yang terbaik dari organisasi, dari institusi gitu ya, ataupun pusat penyakit gitu ya. Ini kalau dari sini bisa dilihat, ini contohnya adalah kebijakan level institusi atau kegiatan yang terkait dengan level institusi atau organisasi. Misalnya, penyusunan formularium sesuai dengan kebutuhan pasien. Terus ada drug utilization review, ada drug utilization evaluation, gitu. Ada protokol kesehatan, dan lain-lain. Ada manajemen penyakit, gitu ya. Nah, dari level institusi ini nanti akan naik nih ke sistem level sistem, gitu. Ini paling besar, gitu. Apa sih yang terbaik bagi levelnya adalah masyarakat, gitu. Ya, yang terbaik itu ada
kaitannya dengan kebijakan sistem, atau kalau di sini penyusunan regulasi, penyusunan kebijakan, penyusunan legislasi gitu ya, yang berkaitan dengan proses pelayanan kefarmasian. Jadi ini bentuknya ya. Jadi dari level individu ke level organisasi atau institusi, dan paling besar itu naik ke level sistem. Ya, seperti itu ya. Ada gambaran ya. Mungkin kalau yang masih bingung nanti bisa ditanyakan ya di diskusi di L-Guru. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah ini, jadi dalam proses pasien care itu tidak hanya yang dibutuhkan pasien itu tidak hanya dari layanan kefarmasian saja. Tuh. Semua ini berperan nih dalam proses pengobatan dari pasien. Gitu. Sehingga hubungan yang harus kita bangun itu sebagai apoteker tidak hanya hubungan apoteker dengan pasien saja, tapi kalau bisa hubungan apoteker dengan tenaga kesehatan yang lain gitu. Karena kebutuhan pasien itu tidak hanya di level pharmaceutical care saja. Bisa dilihat ya. Jadi ada surgical care, nutritional care, maternal care, sampai nanti di nursing care, pediatric care, dan lain-lain. Jadi kalau bisa ya kita tuh punya kompetensi untuk membangun hubungan tidak hanya ke pasien saja, tapi kompetensi kita membangun hubungan juga ke tenaga kesehatan yang lain, gitu ya. Baik. Nah ini contohnya, ini berbeda-beda gitu. Tapi maksud saya berbeda-beda dari fokusnya, dari ilmunya, dan dari tanggung jawab atau kewenangannya. Ini punya kewenangan sendiri-sendiri nih dari medical care, nursing care, dan pharmaceutical care. Tapi walaupun fokusnya berbeda, knowledge-nya berbeda, terus responsibility-nya juga berbeda, alangkah lebih baik dari proses ini akan berhubungan dengan ini, akan berhubungan dengan ini. Jadi memang ada hubungan yang baik ini antara apoteker dengan tenaga kesehatan yang lain gitu. Karena ya kita bekerja sama ini untuk membuat terapi plan yang sebaik-baiknya untuk pasien gitu sesuai dengan kondisinya gitu ya. Nah, untuk yang medical care bisa dilihat di sini ya. Di medis itu fokusnya itu ke diagnosa dan pengobatan dari pasien. Terus ilmunya biasanya adalah patofisiologi, tapi sebenarnya ilmunya banyak ya gitu. Terus tanggung jawab atau kewenangannya itu lebih ke arah diagnosis tadi ya, akan berhubungan dengan peresepan. Nah, untuk asuhan keperawatan bisa dilihat ya, fokusnya dalam proses memberikan perhatian kepada pasien selama pasien itu menjalani pengobatan, ya. Terus ilmunya lebih ke arah memahami pasien karena ada proses cure ya, atau proses perawatan atau penyembuhan. Terus tanggung jawabnya itu di drug administration atau cara pemberian obat. Nah, terus untuk yang pharmaceutical care, ini layanan kefarmasian, fokusnya adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan terkait dengan obatnya pasien ya. Terus ilmunya adalah farmakoterapi, tapi kalau menurut saya bukan hanya sebatas farmakoterapi saja ya, karena kita berinteraksi langsung dengan pasien, adik-adik juga harus paham gitu, ilmu psikologi juga gitu dari pasien gitu. Harus bisa memahami apa yang dirasakan oleh pasien gitu. Terus tanggung jawab dari layanan kefarmasian ini adalah identification, prevention, and resolution. Jadi proses identifikasi, proses pencegahan, dan bagaimana memberikan solusi terkait dengan masalah terapi obat pasien. Ya, itu. Ya, baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini penting nih. Ya.
ini ya, bisa dilihat gambarnya. Ya, kita masuk ke pasien care process. Ya, di pasien care process kita bisa melihat ya, hubungan pasien dengan tenaga kesehatan dalam skup ini adalah pelayanan apa ya? Pelayanan pasien care gitu. Apa ini? Proses pelayanan kesehatan untuk pasien. Nah, tapi kalau dalam skup kita karena pelayanan kefarmasian ya, bisa dilihat di gambar nih, sebelah kiri adalah pasiennya. Sebelah kanan berarti kalau layanan kefarmasian ya di sini adalah apotekernya. Gitu ya. Nah, dari sisi pasien punya banyak ya. Dari sisi pasien punya berbagai faktor yang mempengaruhi gitu dalam hal pengobatan pasien. Dari sisi apoteker juga sama gitu, ada tanggung jawab atau peran yang harus dilakukan oleh apoteker. Tuh, kalau dari sisi pasien ini bisa dilihat jelas ya, ini terkait dengan kebutuhan pasien akan obatnya dan disesuaikan dengan kondisi dari pasien. Gitu. Nah, kalau dari sisi apoteker, ini ada filosofi praktek kefarmasian, ada kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan layanan kefarmasian, ada pendekatan yang berfokus pada pasien dan jangan lupa caring gitu. Tidak hanya caring ya, tapi empati juga gitu. Bagaimana mempedulikan pasien, bagaimana ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Gitu. Nah, proses layanan kefarmasian ini ada assessment, ada care plan, dan ada follow up dan evaluation. Itu. Jadi yang pertama harus dilakukan dalam proses membangun hubungan yang baik, dalam proses memberikan terapi kepada pasien, ini adalah assessment atau penilaian. Penilaian ini adalah penilaian terkait dengan kondisi pasien atau kebutuhan pasien. Gitu, ya. Keluhan juga ini dinilai di sini. Nah, kalau sudah ada proses penilaian, nanti kita bisa membangun rencana terapi gitu. Atau care plan yang akan kita berikan ke pasien itu seperti apa. Itu kita sesuaikan dengan tadi ya, kondisi pasien yang kita tahu dari proses assessment. Gitu. Nah, kalau sudah ada care plan, kita mulai mengaplikasikan ke pasien ini. Pasien sudah mulai mendapatkan rencana terapi atau mendapatkan terapi obatnya. Nah, di sini tidak hanya putus ya sampai sini saja, tapi ada proses follow up dan evaluasi. Follow up ini dan evaluasi untuk melihat apakah terjadi peningkatan kualitas hidup atau tidak gitu dari terapi yang sudah kita berikan kepada pasien. Gitu. Tetap harus ada proses monitoring dan evaluasi. Gitu. Sehingga inilah yang sering disebut dengan therapeutic relationship. Jadi hubungan pasien care process ini ya antara pasien dengan apotekernya. Itu ya. Seperti itu bisa dipahami. Jadi yang harus dilaksanakan yang pertama adalah proses penilaian atau assessment. Kalau sudah bisa melihat atau menilai bagaimana kondisi dari pasien, butuh obat apa. Nah, ini baru memberikan rencana terapinya, terus diaplikasikan ke pasien atau diberikan kepada pasien, harus diikuti dengan proses follow up dan evaluasi. Itu untuk melihat titik akhirnya ya, ada peningkatan kualitas hidup atau tidak. Begitu ya adik-adik, ya jelas ya. Semoga saja jelas ya. Baik, ini besok kita akan belajar banyak. Nah ini ya, pharmaceutical care mungkin saya ulangi lagi. Jadi pharmaceutical care ini atau layanan kefarmasian adalah praktek yang berfokus kepada pasien, di mana apoteker mempunyai tanggung jawab ya
dan komitmen gitu terkait dengan kebutuhan pasien akan obat dan pengobatannya gitu. Jadi ada tanggung jawab langsung dan di situ ada komitmen. Gitu. Itu untuk definisi dari pharmaceutical care. Ya, baik, sampai sini saya harap sudah jelas ya untuk terkait dengan ruang lingkup layanan kefarmasiannya. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, saya membuka di apa namanya di ini ya di Aldiru ya. Tuh. Baik, seperti itu kita besok banyak membahas lagi terkait dengan yang ini ya. Ya, baik. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikan ya, mengikuti untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut ke Eldiru ya.